الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini Al-Khatib Al-Faqir ingin memberikan sebuah wasiat, ingin memberikan sebuah nasihat, tentunya dari khatib pribadi, kemudian untuk semua jemaah yang hadir di masjid yang mulia ini. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas, kuantitas dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam firman-Nya, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Ayyuhal mu'minun rahimanillahu wa iyyakum. Sesungguhnya di antara nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berjalan di jalan ilmu. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang menuntut ilmu, dan ini sebuah rahmat dan kebaikan yang tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berilmu tidak akan mungkin sama dengan orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah mungkin sama orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui, dengan orang yang sama sekali tidak mengetahui? Seorang penyair juga pernah mengatakan, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'alima. Belajarlah, karena seorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Dan orang yang berilmu sama sekali tidak akan sama dengan orang yang jahil. Dan tentu tidak diragukan lagi bahwasanya menuntut ilmu adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Bahkan menuntut ilmu adalah ibadah yang paling afdal untuk dilaksanakan. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Menuntut ilmu itu sebuah ibadah yang tidak bisa ditandingi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Liman sahhat niyatuh, akan tetapi bagi orang-orang yang mampu mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu tersebut. Kemudian beliau ditanya, kaifa tasihhu niyatu ya Aba Abdullah? Wahai Abu Abdullah,
bagaimana cara kami agar kami bisa ikhlas di saat menuntut ilmu? Maka beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, yanwi rafa'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaklah orang yang menuntut ilmu tersebut meniatkan di dalam hatinya agar kejahilan pada dirinya terangkat dan kejahilan pada orang lain terhapus. Ayyuhal mu'minin rahimanallahu wa iyyakum, kebutuhan seseorang terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan orang makan dan minum. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan, an-nasu ilal ilm ahwaju minhum ila at-ta'am wasyarab. Kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan seorang untuk makan dan minum. Lianna ar-rajul yahtaju ila at-ta'am wasyarab fil yawmi marra aw marratain. Karena seseorang membutuhkan makan dan minum dalam sehari, terkadang sekali, kadang dua kali. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasih. Sedangkan kebutuhan orang terhadap ilmu sejumlah nafas yang ia hembuskan. Bagaimana tidak? Seseorang tidak akan berucap dengan ucapan-ucapan yang baik kecuali dengan ilmu. Seseorang tidak akan bisa beramal dengan amalan yang soleh kecuali dengan ilmu. Ayyuhal muslimun rahimanillahu wa iyyakum, tentu kita semua pasti menginginkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Akan tapi ketahuilah, kebahagiaan dan kebaikan dunia akhirat tidak akan diperoleh oleh seseorang kecuali dengan jalan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah doa dalam Al-Quran yang sangat masyhur di telinga kita, yang mungkin sering kita ucapkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menjelaskan kebaikan di dunia, maksudnya kata beliau al-ilmu wal-ibadah, yaitu menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil akhirati hasanah, kata beliau, adapun kebaikan di akhirat yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia tersebut adalah al-jannah, yaitu surga. Oleh sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebaikan di dunia, hendaklah dia raih dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang ingin kebaikan di akhirat kelak, fa'alaihi bil ilmi, hendaklah dia raih juga dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang ingin kebaikan di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, kebaikan dunia dan akhirat tidak akan terwujud, tidak akan diraih kecuali dengan jalan ilmu. Ayyuhal ikhwah rahimanillahu wa iyyakum, di antara hal yang wajib dan perlu kita ketahui bahwasanya ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, adapun yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa setiap selesai salat subuh dan salat maghrib, mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon dan meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Di
dalam doa yang mulia ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan kata ilmu yang bermanfaat dari rezeki yang baik, dari amal yang diterima. Karena rezeki yang baik tidak akan diketahui kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Amal yang diterima tidak akan diketahui kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rawahu Muslim. Ikhwatul Islam, rahimanillah wa iyyakum. Dan di antara hal yang penting juga yang perlu kita ketahui adalah apa saja ciri-ciri ilmu yang bermanfaat tersebut. Karena dengan kita mengetahui ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengetahui keadaan kita masing-masing. Kita bisa menilai ilmu-ilmu yang kita miliki. Apakah ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat ataukah sebaliknya? Maka di antara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah yang pertama, al-ilmu alladhi yutlabu bi ikhlas. Ilmu yang dituntut dengan niat di dalam hati yang penuh dengan keikhlasan. Ilmu yang dituntut dengan keikhlasan, hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia merahasiakan jalannya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Tidak ada yang mengetahui dia menuntut ilmu, dan dia tidak mengharapkan wajah kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama ini untuknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ta'allama ilman." Barang siapa yang menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang dimana ilmu itu harus dituntut untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Akan tapi dia tidak menuntut ilmu kecuali tujuannya adalah dunia. Lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Orang yang menuntut ilmu dengan tujuan dunia semata, maka orang tersebut sama sekali tidak akan mencium wanginya surga pada hari kiamat. Wal'iyadu billah. Kemudian disebutkan juga dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna awwala khalqillah tus'aru bihim an-nar yaumal qiyamah thalath." Ada tiga jenis orang yang dimana mereka pertama kali dibakar di api neraka, atau mereka akan dibakar di dalam neraka pada hari kiamat. Di antara tiga orang tersebut adalah man ta'allama al-ilma liyuqalu alim. Orang yang menuntut ilmu akan tapi dengan niat agar dia dikatakan orang yang alim. Kemudian di akhir hadis tersebut Nabi SAW mengatakan hatta ulqiya finnar. Kemudian orang tersebut dilemparkan ke neraka jahanam. Ayyuhal mu'minun rahimanillah wa iyyakum. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat yang kedua adalah al-ilmu alladhi yazidul khasyah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga
semakin bertambah ilmu yang dia miliki, semakin bertambah rasa takut dalam hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama." Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari para hambanya ialah orang-orang yang berilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Aslul ilmi khasyatullah." Dasar inti dari ilmu tersebut adalah rasa takut yang dimiliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang salaf juga pernah mengatakan, "Laisal ilmu bikathratir riwayah." Bukan ilmu riwayat-riwayat yang begitu banyak. Wa innamal ilmu khasyatullah. Akan tetapi hakikat dari ilmu yang bermanfaat adalah rasa takut yang dimiliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara ilmu yang bermanfaat adalah al-ilmu alladhi yurithu at-tawadhu' wal bu'd 'an at-takabbur. Ilmu yang menumbuhkan sifat tawadhu' dan jauh dari kesombongan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang terhadap orang-orang yang sombong. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man talabal ilma liyubahiya bihil ulama." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menyombongkan diri di hadapan para ulama, waliyumariya bihi sufaha, dan untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, aw liyasrifa wujuhan nas ilaih, atau untuk memalingkan perhatian terhadapnya agar orang-orang kagum kepadanya, fahuwa finnar wal iyad billah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaihi wa yatubul mustaghfirin. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون, ciri-ciri ilmu yang bermanfaat yang keempat, dan yang ini yang terakhir yang akan kita sebutkan pada khutbah yang mulia ini, adalah al-amalu bil ilmi. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak memiliki buah. Karena ilmu bukan hanya untuk dipelajari, ilmu bukan hanya untuk diajarkan, akan tapi wajib bagi kita juga untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada hambanya dengan firman-Nya, "Wa basyir ibad." Berikanlah kabar gembira kepada para hambaku. Kenapa kira-kira mereka mendapatkan kabar gembira? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mereka mendapatkan kabar gembira karena mereka mendengarkan ucapan, mereka mendengarkan nasihat, mereka mendengarkan kajian, mereka mendengarkan khutbah, fayattabi'una ahsanah, maka dia langsung mengamalkan dan mempraktikkan apa yang mereka dengar dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairan lahum." Jikalau mereka mengamalkan, mempraktikkan ilmu yang mereka miliki, maka sungguh itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berucap dengan ucapan yang kalian tidak melakukannya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala jikalau kalian mengucapkan suatu ucapan akan tetapi engkau tidak mengerjakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat yang baik-baik, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca Alkitab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Mathalul 'alim alladhi yu'allimu an-nas al-khair." Perumpamaan orang yang alim yang mengajarkan manusia kebaikan, wa yansa nafsahu kamathalis siraj, akan tetapi dia melupakan dirinya, dia tidak mengamalkan apa yang dia telah ketahui. Perumpamaan orang tersebut adalah bagaikan lilin yang sedang menyala. Yudhi'u lin-nas, dia menyinari semua yang ada di sekitarnya dari manusia. Wa yuhriqu nafsahu, sedangkan dia sendiri membakar dirinya sendiri. Dahulu Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Innama akhsha min rabbi yaumal qiyamah." Suatu yang paling aku takutkan pada hari kiamat adalah an yad'uani ala ru'usil khalaiq. Allah panggil aku di hadapan para makhluk dan dia mengatakan, "Ma 'amilta fima 'alimta." Wahai Abu Darda, apa yang telah engkau praktikkan dari ilmu yang engkau miliki? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal-amal kita, perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita telah ucapkan. Ayyuhal muslimin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.